Perjuangan Angelina Sondakh untuk terlepas dari jerat hukum lantaran kasus suap menemui jalan buntu. Istri almarhum Adji Mas Said ini justru harus menelan kenyataan pahit lantaran Mahkamah Agung menolak kasasi yang ia ajukan dan memenangkan kasasi jaksa penuntut umum. Dalam tingkat kasasi ini, Angie terbukti menerima suap dari proyek kasus Hambalang hingga hukuman yang harus ia terima pun semakin berat dari putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara. Selain hukuman penjara, Mahkamah Agung juga mengharuskan Angie mengembalikan uang suap sebesar 39,9 miliar rupiah. Sontak saja hal ini membuat pihak keluarga Angie, terutama sang ayah Lucky Sondakh yang sempat menjenguk putrinya tersebut di rutan Pondok Bambu, kaget mendengar vonis Hakim Agung yang terlampau jauh lebih berat dari sebelumnya. Apalagi Angie yang harus menjalani hukuman terkurung dari dunia luar selama 12 tahun penjara. Menurut Muji Mas Said, adik almarhum Adji Mas Said, Angie dikabarkan syok pasca mendengar hukuman yang harus ia jalani. No comment, no comment. Dukungan Om sampai ini? Tentu doa. Nangis nggak ketika ketemu dengan Om? Nggak tahu. Gimana keadaannya Pak? Biasa. Ya. Ya gimana keadaannya Mbak Angie di dalam? Cerita aja. Dengan keputusan Emma sendiri? Lihat aja wajah aku gimana. Gitu. Ya untuk kita itu juga feelingnya nggak enak lah. Of course keluarga juga sad. Saya juga nelpon Belanda. Semua juga shock kan dengar berita ini. Kita nggak percaya, sampai sekarang kita nggak percaya. Drop. Dia juga kelihatan bengkak ya, matanya, terus ya sad banget lihat Angie sekarang. Aduh. Kuasa hukum Angie, Nasrullah, juga sempat mendatangi rutan Pondok Bambu dan melihat sendiri bagaimana Angie sangat terguncang dengan vonis tersebut. Benarkah akan sangat sulit bagi Angie untuk terlepas dari hukuman 12 tahun penjara mengingat keputusan telah dijatuhkan oleh lembaga peradilan tertinggi? Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh Angie untuk meringankan hukuman adalah dengan mengajukan peninjauan kembali kasusnya. Walaupun untuk mengajukan peninjauan kembali sebuah kasus, menurut kuasa hukum Angie sangat sulit. Kalau langkah hukum sebelumnya begini, saya kemarin itu hari Kamis setelah membaca di running text berbagai televisi tentang putusan itu, langsung saya temuin Angie setelah rapat dengan Komisi 3 DPR terkait RUU KUHP. Saya ketemu Angie. Saat itu saya mau bicara dengan Angie, ternyata Angie dalam keadaan drop. Dia sakit yang saat itu dia diselimuti oleh teman-teman yang sesama warga binaan di situ. Saya ajak ngobrol, dia nggak sanggup ngobrol apapun, seperti blank. Saya akan ketemu Angie lagi. Nah, dalam kapasitas saya sebagai seorang lawyer, saya pasti akan mengusulkan kepada Angie, merekomendasikan kepada Angie, lakukan hak hukum kamu, ajukan PK. Terlepas dari beratnya masa hukuman, Angie juga diharuskan mengembalikan uang dengan nominal yang fantastis, yakni 39,9 miliar rupiah. Hal ini tentu mengundang tanya, sanggupkah Angie membayar uang sebesar itu? Pasalnya jika ia tak bisa memenuhi pengembalian uang seperti yang dalam vonis MA, maka hukuman Angie akan semakin berat menjadi 17 tahun penjara. Dari penuturan Elsa Sharif yang pernah menjadi kuasa hukum almarhum Adji Mas Said, Angie akan mengalami kesulitan membayarkan uang dengan nilai sebesar itu. Ya, saya terus jujur mengatakan bahwa saya sangat prihatin ya. Saya sangat sedih memikirkan nasib Angie, sesama wanita, ya wanita yang saya kenal dengan baik, dan juga sedih juga bagaimana nasib anaknya Kevin ya. Mengapa demikian? Karena kalau saya yakin yang 39,9 miliar itu, seyakin-yakinnya Angie sulit untuk membayar ganti rugi itu. Jadi sehingga kalau dia tidak sanggup membayarkan, dia harus menjalani lagi penjara 5 tahun. Sehingga kalau dijumlahkan bukan 12 tahun tetapi 17 tahun. Kebayang nggak tuh 17 tahun nanti umurnya berapa dia keluar, dan sudah sangat tua. Tentunya kita ingin supaya Angie diberi satu keringanan ya, yaitu memang uang 39 nggak pernah Angie nikmati sebesar itu, hanya sebagian kecil. Angie itu hanya yang disuruh-suruh untuk melakukan membagi-bagikan uang kepada anggota DPR yang lain. Jadi sebenarnya
tidak sepantasnya Angie mendapat hukuman seberat itu. Selain hilangnya dukungan dari sahabat-sahabat Angie, kekasih Angie Brotoseno juga tak terlihat mengunjungi rutan Pondok Bambu untuk membesarkan hati Angie atas putusan berat yang harus ditanggungnya. Sebelumnya, Brotoseno selalu setia menjenguk kekasih hatinya itu dengan membawa putra Angie Keanu ke rutan Pondok Bambu. Lantas akankah Brotoseno akan setia menanti Angie keluar dari jerat hukuman 12 tahunnya? Ya, kita tetap support Angie lah. Dalam keadaan gini kan Angie butuh dukungan moral semuanya. Angie benar-benar merasa hancur berkeping-keping. Ia tentu tak menyangka karirnya yang gemilang di kancah politik tumbang seketika. 12 tahun penjara dan uang 39,9 miliar tentu bukan hukuman yang ringan. Padahal setelah kepergian Adji Mas Said, Angie menjadi orang tua tunggal bagi Keanu Mas Said. Putra satu-satunya dari pernikahannya dengan Adji Mas Said itu kini terpaksa tumbuh tanpa belayan kasih sayang kedua orang tuanya dan diasuh oleh orang tua Angie. Angie juga semakin pilu ketika memikirkan kedua putri Adji dan Reza yang sebelumnya memilih tinggal bersamanya. Sejak mendekam di balik jeruji besi, Angie tak dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang ibu. Hingga Angie pun berinisiatif untuk menitipkan Keanu di pesantren Ustadz Yusuf Mansur. Ia ingin agar Keanu memperoleh pengetahuan agama yang kuat meski ia tak berada di sampingnya. Now my son Keanu is depending on my mom and dad, and then of course my economically situation now. We depend on my mom and dad's salary, and I still thank God, Alhamdulillah, that they are still working, and then they are taking good care of my son, which actually it has to be my responsibility to take care of my son and my two daughters. Kebetulan kan di pondok ada jenjang sampai universitas. Ya welcome, saya dia akan jadi anak saya gitu kan. Semua santri di Darul Quran kan anak saya. Saya dipanggil ayah gitu. Kalau di pesantren saya dipanggil ayah. Ya mudah-mudahan saya jadi ayahnya. Keanu kan insya Allah. Dia pengen dapat doa dari anaknya. Luar biasa untuk seorang mu'alaf. Saya kira pengetahuan agamanya meningkat jauh ya, karena di dalam penjara kan dia baca buku-buku saya, baca buku-buku agama yang lain.